Tapi ini memang masalahnya ini memang pertaruhan Israel sih Pak. Israelnya saya kira nggak akan mau terus gencatan senjata begitu aja ya. Sudah telanjur, sudah Hmm, telanjur rusak kan. Apalagi ini kan iya. sekarang dengan lagi gencatan senjata gini, si Houthi-nya kan ngelemparin rudal terus kan ke Israel kan, kirim rudal terus Iya. kan. Diapresiasi buat mereka Iya. itu kan mungkin gampang. Gue mau nyerang kapan saja bisa. Lu mau Hmm. pakai kekuatan apapun, lu mau bangun lagi, pertimbangannya juga kan perjanjian mungkin cuman hitungan berapa bulan mesti dilepas itu ya sandranya. Ternyata kalau enggak ya gue tinggal masuk lagi. Artinya lu sudah mengingkari one prestasi lah gitu kan kalau bahasa hukumnya kan. Dari payung hukum apa tuh perjanjiannya. Nah kalau lu one prestasi ternyata lu enggak melepaskan sandra ya gue kapanpun mau masuk juga gampang ya kita perang lagi. Artinya lu batal dengan sendirinya apa pasal-pasal agreement ceasefire itu begitu. Semuanya. Iya, saya nggak ngikutin baru masuk. Jadi baca sedikit judulnya apa tadi ceasefire ya. Iya. Ya, ya terserah lah mau ceasefire enggak ceasefire pokoknya udah hancur lah udah ya. Nah sekarang sebenarnya ini Terlambat, kan karena ceasefire terlambat. ya sebenarnya ini kan cuman si Biden ini Pak ya. Ya tapi sih mungkin dia berpikir saya nggak tahu. Jangan-jangan karena ada Sandra warga Amerika jangan-jangan ya. Jadi dia mengharap minimal ada prestasi untuk membebaskan. Saya nggak tahu benar nggak itu seratusan itu masih ada Sandra Amerika. Kalau ada Sandra Amerika dilepas, ya minimal dilepas dulu. Kalau sampai nggak dilepas atau cuman perjanjiannya mungkin dilepas 100, dilepas ternyata masih hidup hanya 20-30 orang, ya bisa jadi ribut lagi, ya kan bisa dihajar lagi. Nah, artinya bisa membatalkan ceasefire itu. Nah, tetapi tujuan keduanya nggak apa-apa udah sekarang konsentrasi dulu yang si si siapa tuh yang lebih jauh si Yaman tuh si Houthi. Houthi Oke. hajar dulu tuh ya dihabisin dulu tuh pergudangan persenjataannya produknya Iran itu ya. Nah, dihabisin supaya nggak macam-macam. Nah, baru setelah itu Iran ya Hizbullah Hamas sudah habis. Jadi Houthi satu lagi proksinya baru hajar si kepala ulernya si Iran si Khamenei. Nah, saya rasa mungkin bisa jadi skenario-nya akan ke sana ya. Suez Nah, yang Canal itu satu penting Pak SK kan. gimana? Suez Canal itu harus dipertahankan. Ya, gara-gara Houthi Ya, ini kapal-kapal Suez dibom. Canal ya Iya kan? Suez Canal belakangan lah. Yang penting Enggak kan ini gara-garanya habis. si Houthi banyak penyerangan. Jadi harus Ya, dihabisin Houthi. tapi dia kan juga ribut ini kan sama si Mesir kan. Si Houthi ini kan. Makanya kemarin kan sempat si Israel sama si Asisi Mesir mau nyerang Houthi. Nah, tapi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin masih di intelijen intelijen apa Amerika, Inggris, Israel mulai bergerilya di situ ya sekarang cari posisi-posisi di mana pergudangannya, titik lemah mereka menyerang dengan rudal-rudal hipersonik maupun jelajah jarak menengah jauh, jarak menengah lah ya, belum jauh ya. 2000 kilometer 1500 kilometer ya masih menengah. Nah, itu mesti dihabisin dulu di mana aja posisi titiknya. Suaranya hilang ya, Pak Andi.
Irak ya. Nah, saya rasa mungkin 2025 lebih condong ke Houthi sama si Iran ya. Nah, jadi kalau udah dihabisin Iran, ya udah nggak bisa apa-apa, otomatis itu si eh, ular-ular kecil itu si Hamas si Hizbullah kan udah habis ya, nggak akan dapat lagi senjatanya, nggak akan dapat lagi sumbangan dana ataupun pelatihan-pelatihan dan gaji-gaji dari militer-militernya ya. Jadi di Libanon pun mungkin pemerintahnya lebih gampang ya. Sekarang kan si siapa sih? Siapa sih? Eh, yang dari Kristen ya kalau nggak salah itu ya, Panglima Menteri Pertahanannya ya. Nah, jadi mestinya Hizbullah ya udah nggak bisa dihabisin lagi. Pokoknya kalau Iran dihabisin dia udah nggak bisa apa-apa. Nah, bisa jadi mungkin eh, si Turki dan si Arab Saudi mungkin next yang lebih lebih apa lebih bermain di Libanon begitu ya. Nah kalau yang Hamas ini tergantung ya. Hamas sih mungkin saya rasa udah nggak ada apa-apa ya. Udah dari dulu udah minta nyerah, minta malu cuman kan, minta gencatan senjata ya, udah nggak bisa apa-apa. Pemimpinnya juga mati dan dia ngarepin ya mungkin perlu waktu 10 tahun lagi ya, dan pelajaran sekarang ternyata lu mau bikin gorong-gorong kayak mau bikin apa habis juga, jadi nggak jelas perjuangannya, dan bisa jadi si Hamas juga udah nggak dapat support lagi dari rakyatnya ya, untuk eh, kalaupun diadakan pemilu bisa menang ya. Nah saya rasa mungkin rakyatnya udah antipati sama apa organisasi si Hamas ini begitu, udah nggak mau dibohongi lagi, hancur lah gua ya, lu janji surga doang, mau perang menang kebencian begitu kan, yang ada dia malah sekarang udah lebih tahu ini leader-leadernya si Hamas ini ya, busuk semua itu kan. Otaknya cuman ngumpulin duit dari skenario perang yang dikorbankan rakyatnya menderita tiap hari mati itu kan, 20 lah, 100 lah, 200, 300, dan udah mungkin hampir 50.000 ya mati, ditambah lagi ratusan ribu udah cacat ya, udah buntung semua ya kan. Nah, jadi saya rasa udah kapok ya, nggak mau perang lagi begitu. Dan Hamas juga udah mungkin kehilangan strategi dan kehilangan kredibilitas di situ begitu ya. Saya rasa mungkin udah nggak punya taring lagi. Nah, yang mesti dihabisin Iran ya, kepalanya udah dimatiin ya udah nggak bisa apa-apa. Mungkin next bisa jadi modelnya seperti si West Bank, lebih lebih konservatif ya, mungkin lebih pro yang ke Sunni Arab, Arab Saudi, CS begitu ya. Lebih ke diplomasi dibanding kekuatan senjata. Lu kekuatan senjata ya mana bisa menang lu lawan Amerika, lawan Israel ya. Ya jauh lah begitu, otak koon aja yang yang model koar-koar bisa menang begitu ya. Menurut saya mungkin yang mesti dihabisin berikutnya Houthi sama Iran begitu, kira-kira gitu. Tapi ini memang masalahnya ini memang pertaruhan Israel sih Pak. Israelnya saya kira nggak akan mau terus gencatan senjata begitu aja ya. Sudah terlanjur, sudah Hmm, terlanjur rusak kan. Apalagi ini kan iya, sekarang dengan lagi gencatan senjata gini, si Houthi-nya kan ngelemparin rudal terus kan ke Israel kan, kirim rudal terus iya. kan. Jadi dia kan gencatan senjata ini mungkin yang priority pertama Amerika maupun pertimbangan Netanyahu dan dunia, terutama Amerika ya. Mungkin saya nggak tahu, bisa jadi itu ada warga Amerika. Jadi kalau itu bisa dilepaskan, minimal si Biden terselamatkan dari prestasi dia yang kurang baik, kurang bagus ya selama pemerintahan dia Demokrat, sehingga bisa dikalahkan Republik, sehingga minimal dia masih punya legacy, saya punya prestasi minimal ini, membebaskan
sandra warga negara Amerika yang di masa saya memimpin begitu ya. Makanya dia begitu gencar di tanggal 20 ini sebelum dia menyerahkan serah terima jabatan presidennya, dia pengen push itu. Makanya kan kemarin begitu cepat sekali Israel itu dipush begitu kan untuk uh, bisa terima gencatan senjata ya dengan iming-iming membebaskan tawanan. Nah, cuman kan begitu mudah lah ya Israel maupun Amerika kalau memang ternyata gencatan senjatanya nggak berjalan, ya Hamas juga nggak bisa apa-apa, tinggal masuk lagi juga nggak ada problem begitu ya. Nah, mungkin nggak apa-apa, bisa dilihat lagi ya seperti itu. Kalau Hamas sih menurut saya udah nggak ada perlawanan sama Hizbullah ya. Nah, paling lebih hancurin si Houthi dan si Iran ya, sambil Sandra dilepaskan dulu. Oke, begitu. Nah, menurut saya sih oke-oke aja kalau memang seperti itu. Mungkin ngarepin Sandra yang bisa dilepaskan. Karena kan buat mereka negara-negara yang maju itu satu dua Sandra itu kan berarti begitu ya sebagai warga negara. Dan terutama si Biden ini ya prestasi dia lah di masa 4 tahun dia yang buruk secara ekonomi maupun keamanan di dalam negeri, dan banyak hal-hal yang menurut kita kurang capable, tapi ternyata legacy dia push terakhir itu bisa bebasin warganya. Biasanya kan kalau ada 2-3 orang warga negara Amerika saja bisa dilepaskan karena sudah disandra sampai hampir berapa tahun tuh kan, hampir 2 tahunan, mungkin merasa menjadi sesuatu yang sangat diapresiasi sekali begitu ya, menjadi berita begitu. Nah mungkin Kalau, itu. kalau menurut Pak SK, kalau menurut saya ini ceasefire agreement ini, aduh ini ngaco. Soalnya si Biden udah ngomong ini ceasefire ini udah ditulis, dirancangkan sejak Mei tahun lalu. Nah, semua negara-negara Arab mengakui ini gara-gara ada faktornya si Trump. Soalnya si Trump udah ngasih ngancam, kalau sampai tanggal 20 kamu nggak ada ceasefire, dia bahkan take action. I don't know ngapain dia mau melawan, mau membantu Israel ngancurin ini orang-orang atau apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti semua negara Arab banyak yang mengakuin katanya ini Trump factor. Ya kan tahu-tahu 4 hari sebelum si Biden keluar, tahu-tahu ceasefire terjadi. Nah ini kan satu pertanyaan. Tapi dia ngakunya dia udah mulai kerja dari Mei tahun lalu. Nah kalau dari Mei tahun lalu kok sampai sekarang nggak selesai, sampai sampai 4 hari 2 hari yang lalu. Nah, itu kan satu pertanyaan. Jadi Ya, jadi dia mau cari muka juga nih si ya Biden nih cari kurang lebih. nama, cari Iya. nama Ah, eh, bahwa ini di masa pemerintahannya maupun ya, prestasinya untuk betul. membebaskan Sandra, Ah, ah, terutama warga negara Amerika, begitu ya, kan? Karena betul. kalau sampai terdengar bahwa Sandra itu yang notaben warga negara Amerika eh, mati, katakan ya kan, mati misalnya, positif sudah mati di masa-masa kami ini punya kekuatan untuk menekan baik itu si Hamas maupun si Israel. Uh, Kalau lu nggak lepasin, gua hancurin Hamas. Begitu juga ke Netanyahu. Kalau lu nggak ngikutin gencatan senjata ini untuk bisa membebaskan sandranya, ya mungkin bantuan berikut gua nggak akan begitu support Di ke stop. ke Mhm, ke Israel. Ya mungkin mhm. kanan itu yang membuat Netanyahu lebih tertekan. Ya udah begitu masanya begitu kan. Nah, mungkin juga pilihannya kan dia kan nunda sebenarnya dari dulu. Israel kan kalau bisa ditunda di masanya si Trump. Nah, kalau bisa lebih baik lagi, dia lebih leluasa begitu kan. Nah, tetapi ternyata cara pandangnya Amerika ini berbeda. Nyawa manusia warganya itu begitu diapresiasi. Buat Ya, mereka itu kan mungkin gampang. Gue mau nyerang kapan saja bisa. Lu mau hmm, pakai kekuatan apapun, lu mau bangun lagi, pertimbangannya juga kan
perjanjian mungkin cuman hitungan berapa bulan mesti dilepas itu ya, sandranya. Ternyata kalau enggak ya gue tinggal masuk lagi. Artinya lu sudah mengingkari one prestasi lah gitu kan kalau bahasa hukumnya kan. Dari payung hukum apa tuh, perjanjiannya. Nah kalau lu one prestasi ternyata lu enggak melepaskan sandra, ya gue kapanpun mau masuk juga gampang. Ya kita perang lagi. Artinya lu batal dengan sendirinya, apa, pasal-pasal agreement ceasefire itu begitu. Jadi Israel juga gampang, bahkan gue tinggal support lebih gede lagi, habisin juga gampang, gitu kan. Dan dia juga melihat Hamas ini bukan apa-apa lagi sekarang. Mungkin akan lebih konsentrasi aja dulu kita ke Houthi sama Iran, bisa jadi begitu, gitu. Tapi kenyataannya sekarang Pak SK, parlemen Hmm. Israel itu menentang loh. Dan mereka nggak setuju ceasefire. Makanya sekarang ini lagi politik lagi ramai di sana. Parlemen ini ngelawan si Netanyahu gara-gara setuju Ya, dengan ceasefire ini. Nah, ya ceasefire karena ini sendiri saya nggak setuju. Kenapa? Dibikin 3 tahap. Kan gila tuh. Tahap pertama cuma ya. dikeluarin 30 orang, anak-anak dan perempuan. Terus ada tahap kedua, tahap ketiga. Jadi si Hamas ini kurang aja dia apa ini beli beli waktu aja dia ngulur-ngulur. Ya, ya. Jadi Dia ya, begitu. Bantuan Qatar, hmm, ya kan, ini kan diinisiasi salah satunya juga Qatar, ya. Karena kan leader-leadernya Hamas itu kan dulu base campnya di situ. Nah, dia dia pun juga yang satu-satunya negara Timur Tengah yang cukup dekat main dua kaki di bloknya Arab Saudi, Amerika, tapi di satu sisi dengan Iran juga, dengan grup-grup teroris Hamas, Hizbullah semua ya, termasuk Houthi pun juga mungkin dia dekat dan bahkan mensupport dana untuk prajurit-prajurit Hamas selama ini. Nah, tapi Alan, can you stay a minute, Alan? Oke. kenapa? Um, sorry. Nah, tapi si kabinetnya Netanyahu mungkin kan dia nggak tahu persis ya, komunikasi si Netanyahu ini mungkin dengan Biden ya, dengan Biden atau dengan Trump. Nah, mungkin cara pandang Amerika bebaskan dulu. Nah, yang penting bebaskan Sandra dulu, Sandra dilepas. Nah, nanti mau ribut lagi, mau perang lagi, ya kapan aja gue juga udah siap begitu. Persenjataan semua gampang, apalagi Hamas kan udah terbukti nggak ada apa-apanya ya, gampang mudah dihancurkan, nggak punya air defense, kapan saja pesawat-pesawat ini bisa masuk, tank begitu mudah masuk, apalagi udah persenjataannya habis. Nah, biar kita konsentrasi ke si Houthi sama si Iran aja nih, kepalanya sekaligus dihabisin. Kalau Iran udah dihabisin, ya udah stop itu di situ ya. Nggak ada lagi keributan-keributan besar, ya mungkin ya hanya kecil-kecil saja begitu ya. Ya mungkin berikutnya grup Sunni, nanti Arab Saudi CS, tapi Arab Saudi CS kan juga tahu persis lah ya, nggak mungkin dia berani ngelawan ya, untuk mungkin 10-20 tahun ini ya nggak mungkin ngelawan lah ya, dengan Amerika maupun Israel. Jadi ya masih agak aman di situ mungkin untuk skenario jangka panjangnya. Tetapi untuk jangka pendeknya buat mereka berpikir 6 bulan ini Sandra mesti dilepasin dulu. Nah, 6 bulan ke depan kalau misalnya macam-macam ya tinggal perang lagi. Nah, gampang buat Israel maupun Amerika mesti untuk menghancurkan ya. Kalau urusan Gaza kecil lah ya, nggak punya persenjataan yang secanggih Amerika Israel kelasnya. Nah, tinggal Iran aja yang dihabisin. Mungkin dia pikirannya begitu ya, tapi di kabinet mungkin nggak kepikir seperti itu. Jadi dia merasa pokoknya gue ini udah menang, mesti gue kuasai. Jangan sampai lagi si Hamas bisa bisa apa, punya napas lagi lah istilahnya kan, Ya, untuk membangun kekuatannya lagi. Nah, tetapi kan betul. pandangan seorang leader yang sebagai panglima tertinggi perang, yang bisa memberikan dengan instruksinya dana kapan aja mau cair, militer kapan mau digerakkan, kapan mau tinggal kirim kapal perang, pesawat perang,
rudal mau dihancurkan. Ya mungkin beda ya, yang kelasnya sebagai komandan tertinggi begitu ya, baik Netanyahu maupun si Biden begitu ataupun si Trump. Jadi buat dia justru yang paling penting saat ini prioritasnya Amerika itu baik Trump maupun ini dibebasin dulu begitu ya. Begitu bebas kembali ke Amerika, ya, nama mereka minimal disorot kamera begitu kan. Wah, ini kembali lagi tawanannya di masa mereka memimpin atau prestasi mereka lah begitu ya. Setelah udah di Sandra dilepaskan, mereka sudah kembali ke misalnya ke Amerika, ya berikutnya terserah nanti mau perang lagi ya silakan aja gitu. Kalau sampai one prestasi atau mungkin tujuan utamanya ya udah Hamas sudah nggak ada apa-apanya, Hizbullah udah nggak ada apa-apanya, Houthi yang kita hajar sama si ini si siapa Di Iran. Iran itu dulu gitu. Tapi gini Pak SK, Ya, kenapa orang itu nggak setuju sampai kenapa si Netanyahu ini keras? Soalnya apa? Dia udah janji dari day one ya, dari hari pertama. Kalau kita nih harus membasmi tuntas si Hamas. Nah kalau lu sekarang kasih gua ceasefire 3 tahap, nah ini kan konyol, kan iya. geblek. Israel maunya begitu Pak. Israel karena dia udah di atas angin jauh. Hamas Tapi sudah si, tinggal habis. Tapi iya, masalahnya ini tekanannya si Biden. soalnya Nah, si Trump termasuk kalau Trumpnya menurut juga ya. Biden si sama Trump Trump bilang, cara pandangnya bebasin dulu Sandra. ya, Ah, kembali tapi dulu. dia, tapi Itu si the Hamas first kan nggak thing goblok, you must Pak do. SK. Hah? Si Hamas kan nggak goblok, yang dilepasin cuma wanita dan anak tahap, Ya, tahap kalau pertama. kalau dia nggak lepasin kan ada masanya tuh 6 bulan kalau nggak salah udah mesti lepas semua yang seperti dia Makanya. janjikan. Kalau nggak luan prestasi ya berarti habis, malah bisa jadi lebih habis lagi begitu kan. Artinya lu udah nggak dipercaya, nggak apa-apa buktiin aja. Nah, Hmm. sambil dia udah konsentrasi Houthi sama si Iran aja udah dihabisin begitu. Makanya kalau menurut Kalau saya si urusan Trump Hamas ini kan udah, kecil, itu kan ya, wilayah cuman nggak seberapa ya, tentaranya juga nggak seberapa, tank makanya juga itu nggak kan punya, cuman itu kan ngandelin rudal. jengkelin. Ya kan itu jengkelin Pak SK, Ya, tempat kecil. buat kita Si Trump bilang, jengkel begitu. get it done. You cannot get Mungkin it done. kalau nggak ada Sandra, masa bodoh Habis. mungkin ya. Masa Iya. bodoh si Biden pun juga mungkin masa bodoh begitu.